Halo semuanya, perkenalkan saya Syabila Anastasia Masloman dengan NIM 811423077, mahasiswa aktif jurusan Kesehatan Masyarakat semester 2 Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait penyakit tidak menular, yaitu stunting, untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar promosi kesehatan dengan dosen pengampu, Dr. Irwan SKM MKes. Stunting adalah gangguan perkembangan dan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang panjang. Perkembangan anak yang stunting tergolong lambat secara signifikan. Namun di sisi lain, anak yang sehat biasanya tidak mengalami perkembangan yang lambat dalam pertumbuhannya. Namun yang perlu kita ketahui bahwa anak yang tingginya di bawah rata-rata belum tentu terkena stunting. Itu biasanya merupakan faktor genetika dari anak itu sendiri. Kondisi anak yang terkena stunting bisa kita lihat, yaitu yang pertama, proses pertumbuhannya melambat. Pertumbuhan anak dianggap melambat jika tinggi badannya tidak sesuai dengan anak seusianya. Kemudian yang kedua yaitu berat badan menurun. Anak yang terkena stunting biasanya mempunyai berat badan di bawah rata-rata atau tergolong sangat rendah. Kemudian yang ketiga yaitu turunnya kekebalan tubuh. Anak yang terkena stunting biasanya memiliki daya tahan tubuh yang lemah sehingga mudah sakit. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan kognitif yang kurang. Anak yang terkena stunting biasanya cenderung memiliki kemampuan kognitif yang kurang sehingga prestasi akademiknya kurang optimal dibandingkan anak yang normal. Masalah stunting umumnya tidak hanya terjadi setelah anak itu lahir, tetapi bisa jadi saat anak itu masih berada dalam kandungan. Namun biasanya stunting ini bisa terlihat kepada anak ketika anak itu berusia 2 tahun. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah stunting diantaranya yaitu pertama, ibu hamil kekurangan asupan gizi. Menurut WHO, 20% bayi yang terkena stunting itu sejak ia berada dalam kandungan. Pemicunya yaitu ibu hamil yang kekurangan asupan gizi dan protein. Kemudian yang kedua yaitu pola makan yang tidak seimbang. Kurangnya mengonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, dan protein lainnya. Yang ketiga yaitu sanitasi yang kurang baik. Keterbatasan air bersih juga dapat mempengaruhi faktor stunting karena anak-anak yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi dan air yang tidak layak dapat mudah terkena penyakit. Kemudian yang keempat yaitu keterbatasan akses layanan kesehatan. Keterbatasan akses layanan kesehatan yang kurang memadai ini dapat menghambat penanganan dini. Kemudian yang kelima yaitu pemberian ASI yang tidak eksklusif. Pemberian ASI eksklusif pada periode 6 bulan pertama itu dapat mempengaruhi nutrisi pada seorang bayi. Cara pencegahan stunting yang pertama yaitu memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Yang kedua, memantau pertumbuhan anak dan pergi ke posyandu untuk dicek secara berkala. Kemudian yang ketiga, secara rutin mengonsumsi tablet tambah darah. Kemudian yang keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya akan hewani untuk bayi yang berusia 6 bulan ke atas. Pengobatan stunting dilakukan sesuai dengan penyebab apa yang mendasarinya. Apakah stunting dapat sembuh? Stunting tidak dapat sembuh jika sudah melewati batas usia balita. Namun, intervensi nutrisi dan medis dapat membantu agar kondisi anak tidak parah. Berikut tindakannya, yaitu memberikan obat-obatan anti-tuberkulosis jika anak terkena TBC. Kemudian yang kedua, melakukan terapi awal seperti pemberian makanan yang bernutrisi dan bergizi. Kemudian yang ketiga, pemberian makanan tambahan seperti protein hewani, lemak, dan kalori. Kemudian yang keempat, pemberian suplemen seperti vitamin A, zat besi, kalsium, dan yodium. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan pola hidup bersih dan sehat. Dengan memberikan perhatian pada asupan gizi yang memadai pada periode pertumbuhan awal, kita dapat sama-sama mengurangi risiko stunting dan memastikan masa depan yang sehat untuk generasi selanjutnya.
Sekian dari saya, semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat.